Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat seminggu ke depan. Di nomor 16, yaitu kebaktian lansia usia indah Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Senin 28 Agustus 2023 pukul 9 di warta bertempat di Ibu Yohana Dasi, Ibu Sarlota Dupa Parinding, dirubah menjadi gedung gereja Jemaat Rantai Pao. Pelayan firman Ibu Penatua Dina R. Parapak. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Kemudian poin ke-18, berita PWGT Jemaat Rantai Pao. Penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 3 September 23 sampai dengan 24 September adalah PWGT kelompok 1 dikoordinir oleh koordinator kelompok 1. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok diucapkan terima kasih. Kemudian penekanan pada poin nomor 19 yaitu berita PPGT Jemaat Rantai Pao. Dalam rangka proseni PPGT Klasis Rantai Pao yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023, maka panitia proseni PPGT Jemaat Rantai Pao akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi bazar di depan gedung gereja Toraja Jemaat Rantai Pao pada hari ini, Minggu 27 Agustus, dalam setiap jam ibadah. Atas partisipasi Bapak Ibu, kami aturkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kemudian poin ke-20, berita sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Inisiasi sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu hari ini 27 Agustus waktu pukul 11 sesudah ibadah jam 9 pagi, tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Poin ke-21, berita Jemaat Rantai Pao. Rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao dan koordinator kelompok pelayan 1 sampai 7 akan dilaksanakan pada Jumat 1 September 2023 waktu pukul 17 atau 5 sore sampai selesai, tempat di gedung gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Dan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, kami aturkan banyak terima kasih. Poin ke-22, Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil Jemaat Rantai Pao. Kami, Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantai Pao bersama Persekutuan Kaum Bapak PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao memohon maaf perihal penundaan rencana perkunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan hari Sabtu 26 Agustus 2023 ke hari Sabtu 9 September karena beberapa kegiatan di Jemaat Rantai Pao yang bersamaan. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian warga jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin ke-23, ibadah syukur keluarga Sukalo di kelompok pelayan 6 dilaksanakan pada hari Senin 28 Agustus 2023 pukul 16.30. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, Saudari diucapkan terima kasih. Poin ke-24, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Nenek Marto atau orang tua dari Bapak Setoriki atau mertua dari Ibu Ida Nan Lauda, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 1B pada hari tanggal Senin 4 September 2023 waktu pukul
17 atau 5 sore, tempat di Sakdan dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Nenek Marto. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-25, pertemuan perdana kelas katekisasi untuk calon CD Jemaat Rantepao akan dimulai pada hari ini pukul 27 Minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 16 atau jam 4 sore di ruang kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Jika masih ada yang ingin mengikuti kelas katekisasi, disilakan mendaftar di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Poin ke-26, informasi penerimaan dana pembangunan pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ketiga tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus. Poin yang pertama, analisa kebutuhan material beton tahap 2. Lihat, saya kira Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta jemaat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan materi untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tahap 2. Dan poin ke-8 adalah laporan realisasi progres fisik periode minggu ke-14. Saya kira kita juga bisa membaca di dalam warta yang telah kita pegang. Kemudian untuk posisi keuangan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao dari tanggal 1 Agustus sampai 23 sampai dengan 26 Agustus, itu saldo awal kita di awal Agustus adalah 902.728.693 rupiah, dan penerimaan kita sampai 1 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023 adalah 104.514.000. Nah, ini penerimaan kita dari 1 Agustus sampai 26 Agustus, itu ada 104.514. Sehingga jumlah penerimaan kita mulai dari 1 Agustus sampai 26 Agustus adalah sampai dengan 26 Agustus adalah 1.007.242.693 rupiah. Nah, pengeluaran kita dari 1 Agustus sampai 26 Agustus ada 350.992.700 rupiah. Sehingga saldo kita akhir per 26 Agustus sampai sekarang ini adalah 656.249.993. Nah, keterangan dari saldo kita adalah saldo Bank BNI 242.603.387. Kemudian saldo Bank BPR Toraya ada 300 juta. Kemudian Bank PPD Sulselbar ada 35.376.541 rupiah. Dan kas tunai kita adalah 78.270.065 rupiah. Kemudian ada tambahan informasi bahwa berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Albertine Gau Rombelayu pada hari Sabtu malam 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Antonius Pontianak. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Albertine Gau Rombelayuk. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan saya kira informasi lainnya boleh Bapak Ibu membaca di dalam warta yang Bapak Ibu telah pegang. Demikian warta jemaat, silakan beribadah, Roh Kudus akan menolong kita semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan.
baik yang ada di ruang gereja pada saat ini maupun yang berada di rumah masing-masing dan di berbagai tempat yang akan mengikuti ibadah secara live. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih boleh diberi kesempatan untuk boleh datang bersekutu di tempat ini, untuk datang berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Hari ini Minggu 27 Agustus 2023, sebagai minggu terakhir di bulan Agustus, kita mensyukuri kemurahan Allah yang terus menuntun kita dan akan mengantar kita beralih ke minggu-minggu selanjutnya yang ada di depan kita dengan pengharapan iman yang sama. Dalam rancangannya yang indah, Dia senantiasa melimpahkan kasih setia kepada umatnya untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu, marilah nyanyikan syukur dan pujian pengagungan untuk memuliakan nama Tuhan. Rancangan Tuhan untuk jemaatnya akan menjadi tema penuntun dalam ibadah saat ini. Mari Bapak Ibu, kita berdiri. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu. Saudara-saudara sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta kamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Sidang jemaat, kita akan bermazmur secara responsorial. Dari Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita.
maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah diputus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Hai jiwaku, kau puji nama Tuhan. Marilah kita berdiri, lalu kita bersama-sama menghayati perintah mengasihi ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Bukalah hatimu bagi
Allah adalah kasih dan sumber kasih. Karena Ia adalah kasih, maka Ia merindukan seluruh ciptaannya, khususnya kita manusia. Dia rindu bersekutu dengan kita. Karena itu Roh Kudus-Nya telah mengundang kita semua hadir di sini untuk beribadah, bersekutu dengan Dia. Tapi Tuhan bersabda, "Hendaklah kamu kudus, karena Aku kudus." Kita tidak kudus, kita berdosa. Yang dibutuhkan dari kita adalah pengakuan. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Rancangan Tuhan bagi kita sungguh rancangan yang tidak pernah mengecewakan. Namun berulang kali kitalah yang mengecewakan Tuhan melalui kepelbagaian hidup yang terus berdosa itu. Mari dalam kerendahan hati kita berkata seperti pemazmur, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Karena itu, marilah datang kepadanya, seraya memohon belas kasih-Nya." Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Mohon ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kita semua yang sadar dan mengaku akan dosa-dosa kita, Allah yang Maha Kasih itu menyampaikan berita anugerah bahwa kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, ini berita anugerah daripada Dia. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Aku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di
Sidang jemaat, kita akan membawa ungkapan syukur persembahan kita. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil budi dijalankan, kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sidang jemaat, ada persembahan dari jemaat untuk kita lelang. Ya, Bapak Ibu, ada persembahan syukur dari anggota jemaat Rantepau
Untuk sumbangan gedung pelayanan kita akan uangkan, kita lelang sama-sama. Tawai ke? Paria? Oh, si Kapua. Tanah dipupuk teh, bebas dari kimia. Ini organik. Pira mo? 100 pisan. 100 pisan. 100 pisan penduan. Pentalun. Ya, lah nasumbang sule kursumanga ako pa dawenan. Lah ditoleh. Pira mo? Pira? 100. Pentalun. Sila man palasti ito. Hindi pa. Buday na ito ang ina. Pira mo? Pira? 500. Pentalun. Iya. Kursumanga laku kita solanasang tumang kamo nalakatanan lan persembahan syukur di kuah kursumanga. Tahamas sembayang. Kito letuku magur semanga unang karam paraya mati Allah malabi mi ambe makuasa. Belan na mangkamukan mi kampai unala katanan menomba makur semanga mapula paraya mati Allah malabi mi pung. Nato temo pung mi patiang ka atulimangki siapinangki. Usorong ite persembahan syukur. Kiranuan kumua kamu lampas sake puang deno pak na dipake umpa pembaran itu sukran alupmi umba dinimpa ke opuang ya 70 kali pasi misa aki kamu lan nada ikan nimpa ke meloi deno pak ki pake situru lalampa poraimi kima pake makur semanga lumati man nakalemi. Ia mata itu kur semanga kipong kipaken dik mati lomal abimi. Pagari mukan buang mitari makan mas sambayang. Lampuang Yesu kimakur semanga mati olomi opuang. Amin. Tiba saatnya bagi kita semua untuk melanjutkan pembacaan kita. Secara bersama kita sudah membaca Mazmur
124, bacaan kedua sampai 4 kita akan baca. Mari kita berdoa. Kepala kami tertunduk dalam kerendahan hati, tapi hati kami naik kepadamu, mengangkat rasa syukur dan terima kasih atas perkenaanmu kami menjalani seminggu lagi hari-hari anugerah Tuhan dengan segala tanggung jawabnya. Kini kami berkumpul, bersekutu untuk merenungkan anugerah Tuhan itu, sekaligus berkumpul untuk merenungkan, memandang ke depan hari-hari anugerah Tuhan. Jika Engkau masih berkenan kami menjalaninya. Untuk semuanya itu Tuhan, kami akan dasari dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus yang sudah mengundang kami datang dan menuntun kami datang, fokuskan seluruh pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu yang kami dengar akan mengambil bagian dalam seluruh diri kami, lalu kami nanti diutus untuk menjadi pelaku firman. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Mari kita buka bacaan kedua yang bawa Alkitab dibuka. Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kalau sudah dapat, silakan lektor membacanya. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, Dan serta Naftali, Gad dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja,
dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikian firman Tuhan. Mari kita buka bacaan berikut, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Di liturgi itu 18 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Silakan. Firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya.
Injil hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul dan saya tahu
banyak dari kita dalam hari-hari belakangan ini sibuk dengan kematian. Belum selesai yang satu dikubur, yang satu sudah meninggal lagi. Masih ada di atas rumah, makula, menyusul lagi orang tua kita. Tadi malam, salah seorang orang tua, nenek Taning juga sudah mendahului kita. Ini membuat kita teringat kepada ada ungkapan lama dalam bahasa Yunani kuno, memento mori. Memento mori artinya ingatlah akan kematianmu. Makanya dalam liturgi Gereja Toraja itu sudah ada momen sekarang pada hari Kristus Raja, kita mengenang orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan bukan kebetulan saudara-saudara dalam suasana seperti ini, pada hari ini tema kita adalah rancangan Tuhan untuk jemaatnya. Jemaat atau gereja. Ini jemaat ini diangkat dari kata eklesia, gereja. Apa itu gereja? Itu yang mau diangkat dari 4 pembacaan kita tadi. Dalam tata Gereja Toraja ada 4 definisi gereja yang kita pakai dan kita jalani. Yang pertama, itu yang menjadi definisi seluruh gereja-gereja di dunia. Yang pertama, gereja adalah persekutuan. Dalam Mukadimah dikatakan begini, bahwa sesungguhnya gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persekutuan. Lalu di bawah persekutuan itu ada 3 definisi yang sifatnya operasional. Yang pertama, gereja adalah tubuh Kristus. Dan yang kedua, gereja adalah keluarga Allah. Dan yang ketiga, yang menjadi fokus pembacaan kita hari ini, gereja adalah umat Allah. Seperti kita tahu, gereja biasa juga disebut Israel baru. Dan dibandingkan tadi dengan Israel yang lama. Saya ingat bacaan kita tadi yang ketiga. Semakin ditindas umat Allah itu, mereka semakin berkembang. Umat Allah dalam arti orang Israel. Dan itu juga berlaku untuk gereja kemudian. Semakin ditindas, semakin merambat. Itu 2 paralelisme kata tentang umat Allah dalam Perjanjian Lama dan umat Allah dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, umat Allah. Tetapi yang pertama, lalu dalam pasal 2 tata gereja kita, ditulis lagi di situ. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu butir 1. Lalu butir 2, gereja Toraja adalah perwujudan dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli. Lalu butir 3,
Gereja Toraja mewujud dalam kehidupan jemaat-jemaat setempat. Jadi jemaat Rantepao ini mewujudkan dua hal. Wujud dari gereja Toraja dan wujud dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli. Karena mereka, gereja Toraja ini memahami dirinya sebagai persekutuan. Itulah definisi umum gereja yang mau digambarkan. Mengapa saudara-saudara sampai disebut persekutuan? Kita sekarang sedang dalam minggu-minggu yang biasa disebut minggu biasa. Apa itu minggu biasa? Minggu biasa artinya seluruh pemahaman yang kita sudah berusaha pahami dalam masa raya Natal, dalam masa raya Paskah, kita berusaha untuk wujudkan itu dalam kehidupan kita yang paling biasa. Yang mana disangka minggu biasa toh. Ya. Jadi seluruh hal yang kita berupaya pahami selama Natal, Paskah 80 hari, Prapaskah 40 hari, Paskah 40 hari, lalu keturunan Roh Kudus, lahirnya gereja, itu semua kita sudah berupaya untuk itu. Nah, lahirnya gereja adalah untuk apa menurut tema kita? Ini sungguh menarik, karena sesudah Martin Luther, tokoh reformasi itu, memahami secara mendalam Matius 16 tadi, Matius 16 ya, ayat 16. Saya tidak tahu apakah sudah ada di pikiran kita apa perbedaan kita dengan Katolik terkait dengan gereja, khususnya struktur. Yang menurut gereja Toraja, Mindar itu kepala gereja. Mindar. Leka. Mindar itu 01-nya gereja Toraja. Tuhan Yesus. Dengko menimko Pak Alfred. Tuhan Yesus itu 01-nya gereja Toraja. Ya tu kita mentu ki 02. Sama. Yang membedakan adalah fungsi. Ada fungsi ketua, ada fungsi sekretaris. Jangan pernah ada orang yang merasa 01 dalam gereja. Ini prinsip, karena ini yang diungkapkan oleh pembacaan kita hari ini. Lalu, di mana pusatnya gereja Toraja? Ya kayak? Di tes-tes komite. Di mana pusatnya gereja Toraja? Jemaat pusatnya gereja Toraja. Gereja Toraja itu pusatnya adalah jemaat-jemaat itu. Lihat tadi pasal 3. Gereja Toraja mewujud dalam kehidupan jemaat-jemaat setempat. Jelas sekali itu dalam tata gereja kita. Sehingga struktur gereja Toraja itu bukan hierarki tetapi lingkaran. Lingkaran paling dalam jemaat, lingkaran kedua klasis, lingkaran ketiga wilayah, lingkaran paling luar sinode. Jadi itu. Lalu yang gereja Katolik minta tuh kepala gereja. Paus. Karena itu tadi Matius 16 nih. Dan Matius 16 inilah saudara-saudara yang menjadi perdebatan yang lama sekali dari Martin Luther. Kemudian dia mencanangkan bahwa yang disebut kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus, bukan Paus. Karena Paus dalam struktur gereja itu adalah suksesi rasuli. Maksudnya pengganti Petrus. Jadi setiap Paus itu disebut pengganti Petrus. Suksesi Petra rasuli. Jadi minda-minda tuh Paus statusnya itu mengganti Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan
sorga, seperti dalam bacaan kita tadi. Nah, Matius 16 ayat 16 ini adalah salah satu pengakuan atau kredo tertua gereja. Pengakuan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menurut kamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ayat 18, inilah yang jadi pertentangan. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, eklesiaku, jemaatku. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Maka kami itu Luther, bukan Petrusnya, tapi pada apa yang dia katakan dalam ayat 16. Bisa mikir atau? Jadi menurut kamu siapakah aku ini? Kami itu Petu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kami itu pengisulan ayat 18. Di atas Petra, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di atas yang dia katakan, kredonya. Luther bukan Petunya, tetapi yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai sekarang begitu. Katolik berpegang pada pribadinya, Protestan berpegang pada yang dikatakannya, yaitu kredo. Ya toh? Nah, itu definisi gereja yang paling tertua, dan itu kredo, pengakuan gereja tertua yang keluar dari mulut Petrus, yang kemudian sampai sekarang kita warisi itu. Nah, akhirnya lahirlah kemudian saudara-saudara suatu pemahaman kumua. Kalau begitu, apa maksud dari Tuhan mendirikan gereja? Keturunan Roh Kudus itu adalah lahirnya gereja. Gereja Toraja lahir 25 Maret 1947. Gereja Reformasi lahir 31 Oktober 1517. Lalu apa maksudnya gereja itu dilahirkan oleh Tuhan Yesus? Lalu diberikan definisi persekutuan. Waktu Martin Luther makada, ketika Kristus menebus kita dari dosa lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, ya, Paskah itu disimbolkan oleh salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, maka manusia kembali pada posisi seperti ketika dia masih di Taman Eden. Bagaimana posisi manusia di Taman Eden? Menurut Martin Luther, posisi manusia di Taman Eden itu ada namanya free will. Dia bebas. Manusia itu, kita itu diciptakan bebas. Artinya apa? Diberikan pilihan lebih dari satu. Ya, misalnya bebas toh. Makanya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Supaya manusia itu terbukti bahwa dia diciptakan bebas. Dia boleh memilih apakah taat kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Yang mau sangat bebas toh. Punya pilihan lebih dari satu. Kalau hanya ketaatan berarti tidak bebas. Maka ternyata manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Bahkan memberontak kepada Tuhan. Yang mau disangka dosa toh. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita sudah tahu ayat itu. Lalu kemudian terjadilah kisah itu, terjadilah Paskah. Lalu ketika Yesus bangkit,
kita dikembalikan seperti pada posisi Taman Eden. Nah, kuami itu Martin Luther makara nakua, ketika Kristus bangkit, kita adalah, dia sebut dalam bahasa Latin, simul iustus et peccator. Apa itu simul iustus et peccator? Simul iustus et peccator artinya ditebus tapi masih berdosa. Ya masalah Luther tuh. Simul iustus et peccator. Sudah ditebus tapi masih berdosa. Sian ubah apalang kalian itu tarik menarik. Jadi kita atau Timote dalam posisi begitu, tarik menarik antara orang yang sudah ditebus mengikuti kehendak Allah, tapi ada tarikan dalam diri kita untuk cenderung berbuat dosa. Yang mana pokoknya ada Luther, Rasul Paulus dalam bacaan-bacaan kita yang lalu itu. Si tariklah simul iustus et peccator. Saya menjadi ingat dalam tradisi Islam. Ini menarik, ini itu dalam tradisi Islam itu ada ungkapannya Al-Ghazali, seorang tokoh Islam, dia bilang begini, lakunna satania insania, itu bahasa Arab. Lakunna satania insania. Nah, aku akan ya bahasa Indonesia jadi kuah. Melekat setan-setan di tubuh kita. Bergelantungan tuh setan-setan di tubuh kita. Jadi siapa toleh kamu? Kayak apa itu yang bergantungan malam-malam itu? Kelelawar. Nah, ya tuh setan bergelantungan di tubuh kita. Siap masuk ke dalam tubuh kita lewat 9 lubang yang ada di tubuh kita. Wah, nak kusta makara. Oh, kau tangga-tangga itu. Nah, lakunna satania insania. Ya tuh setan bergelantungan, susi kelelawar. Siap masuk. Dia akan masuk lewat 9 lubang yang ada pada tubuh kita ketika kita memberikan kesempatan. Kau ya moto, yang male-male lah kau karaoke to, kau. Iya, ya. Kampai itu ya ben kesempatan, nah dia masuk lewat entah lubang mana. Ya. Itu kondisi kita. Mirip sekali ini, simul iustus et peccator, kata Luther, Al-Ghazali, lakunna satania insania. Oh, kau tanya itu, bukan kau tu godaan itu untuk masuk itu. Ya. Nah, waktu Paulus, ya tetu kutanga, pasenga tu kepegau. Mereka susi. Ya, itu realitas yang disebut simul iustus et peccator. Lakunna satania insania. Nah, karena itulah dibutuhkan yang disebut gereja. Inilah fungsi dari gereja itu. Yang dalam pembacaan kita tadi disebut sebagai satu. Yang mau ditekankan dalam bacaan kita ini, gereja sebagai umat Allah. Baik itu umat Allah dalam perjanjian lama maupun gereja dalam perjanjian baru. Lalu apa artinya kalau dikatakan gereja itu adalah persekutuan? Dalam definisi gereja-gereja sedunia, nah sistem akada. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang mengambil bagian dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengambil bagian dalam misi Allah yang mencintai dunia. Yang misalnya gereja tuh, yang disingkat oleh Dewan Gereja Sedunia, gereja adalah persekutuan yang misional. Timotius diundang untuk bersekutu, lalu diutus nanti pergi bermisi. Yang mau disangka gereja adalah persekutuan yang misional, bersekutu. Ya, moto saya kemarin mendengar ada seorang pengkhotbah bilang begini, matumbar ke maapas kaki na yaitu simbol utama gereja itu adalah apa tuh simbol utama ke maapas kaki tu tempombiti male tadaka tallo
Tapi kan biasa ya, tak poga ubangri. Padahal nakut Rasul Paulus, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Dalam persekutuan, maksudnya dalam gereja jeripayamu tidak sia-sia. Gereja itu persekutuan yang misional. Itu satu. Kenapa? Karena satu, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi tempembiti male tadak atau tallo toh. Ya. Tapi suatu hari lagi ada perayaan Paskah. Saya di Jerman itu kalau Paskah masih musim dingin kan, salju turun. Jadi anak-anak sekolah minggu itu jam 3 datang. Jadi kami siapkan, guru-guru sekolah minggu siapkan yang namanya telur-telur itu disimpan, lalu malamnya turun salju. Banyak sekali kan, sehingga tidak ada lagi tanda-tanda di situ. Di mana lalu pagi-pagi anak-anak sekolah minggu itu datang, dan saya ingat betul perintahnya guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak. Anak-anak, kalau datang nanti, kalau kalian cari telur, begitu dapat telur harus melompat. Melompat dan berteriak. Dalam bahasa Jermannya itu, aha, das bin ich. Aha, telur ini saya. Aha, das bin ich. Telur ini saya. Maksudnya apa, saudara? Yaitu tadi, telur itu potensi. Dalam renungan hariannya Martin Luther itu, dalam bahasa Jerman itu saya salah satu poin dia bilang, telur itu potensial. Toh? Telur itu katanya potensial. Dua potensinya. Potensi yang pertama, yenna di arani melo, di urus melo, akhirnya apa? Menetas. Kutiro lo banua tu nenek na lo piara manuk dia na yaitu talo na tutu rokko to. Padahal dika tu waktu pasusin na titale. Ia te na tutu irokko tak na sangapa kutiro una. Jadi rupanya ia te memakna kehangatan, panas. Dia panasi, dia hangati, kutiro una. Menetas semua. Payadi ka tu taina mentama inde to matumbai. Taina sangapa ondo bosi. Jadi potensi yang pertama adalah menetas. Potensi yang kedua bosi. Jadi ya motetu nasanga Pak Basanta, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yaitu persekutuan, bersekutu dari kata apa? Dari kata apa itu persekutuan? Dari kata sekutu. Sekutu dari kata apa? Tanya kutu. Tapi itu sekutu sidi-sidi nasusi sikutu. Ya. Tapi kan itulah bersekutu itu. Telur itu berpotensi dua. Jadi kita ini simul iustus et peccator itu berpotensi dua. Jadi yana dia ranimelo tu katuanta diberikan kehangatan. Totemo kung nih dengan firman Tuhan. Kemudian duduk sama-sama silasuan. Tapi kan biasa kian julu gereja, no kok tak saya mau nasi tiro lo kiri, man ko kereba. Iya toh. Nah padahal kita datang untuk silasuan. Senga laku kami itu saran kiri ko silasuan. Saling menghangatkan. Silasuan. Supaya apa? Supaya kita semuanya menetaskan kehidupan.
Kita yang rusak diperbaiki. Yang betul biasa kami rangi. Gereja itu showroom atau bengkel? Ya ke Bapak Levi. Showroom atau bengkel? Gereja itu bengkel. Bukan showroom. Showroom itu kan memamerkan orang-orang kudus, orang-orang baik kan? Seperti mobil di apa gitu kan? Gitu. Tapi bengkel tempat memperbaiki mobil yang rusak. Kita ini kan rusak semua. Gereja itu tempat memperbaiki. Ya betul ada pengakuan dosa toh. Siapa dikuan sama dosa ki? Karena itu diperbaiki. Ya, bukan showroom. Jadi bukan tempat memamerkan orang-orang yang soleh, tetapi tempat kita bersekutu untuk saling memperbaiki satu dengan yang lain. Itulah fungsi gereja. Karena itu tadi ancaman itu. Lakunna satania insania. Itu luar biasa. Ya. Lalu bacaan kita juga berbicara tentang semuanya itu katanya adalah anugerah. Nah, kata Rasul Paulus, jangan ada seorang pun yang pernah menyombongkan diri. Semua yang kita lakukan itu dalam kehidupan kita adalah pengucapan syukur atas anugerah Tuhan itu. Makanya ada teman saya bilang begini, kalau mau belajar rendah hati atau mau belajar tentang anugerah, belajar sama tukang parkir. Yang dulu kota-kota besar, ya tuh tukang parkir, masuk tuh mobil-mobil mewah, mentu mobil mewah masuk. Tuh, sudah itu satu demi satu pergi. Tukang parkir tidak pernah sombong, walaupun penuh dengan mobil mewah. Tidak pernah sombong itu. Walaupun penuh dengan mobil mewah, segala merek ada di dalam. Tapi yang namanya tuh sengker. Tanya. Mengapa? Apa spiritualitasnya? Spiritualitasnya adalah dia sadar bahwa semuanya itu adalah titipan. Jadi anugerah dengan titipan itu mirip-mirip. Jadi kalau kita menyadari, perkara ini nak memento mori. Kalau kita sadari bahwa hidup kita ini begini-begini, semuanya itu adalah anugerah, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita pertanggungjawabkan saja kepada Tuhan semuanya itu, saudara. Nah, karena itu, kalau kita bicara tentang gereja sebagai persekutuan, ya itu tempat kita semuanya, karena kita ini sadar bahwa kita ini telur, Yamato denduke lambasa toraja nakua mbosus itu kemalek imbatallo nakua susiki itu urande tallo mengurus jemaat itu yang adalah para tallo mengurus jemaat itu ya majelis gereja itu susi itu urande tallo salah sidi yang namelolin tes. Jadi ya dikatumi pendeta penatua diaken walen dia masuk sana tuh nurusu para tallo ini. Kenapa? Karena potensi itu. Ya. Salah sidi tes dalam bentuk pecu. Penyakit terbesar gereja saudara-saudara adalah perpecuran. Saya sudah melayani di mana-mana, di desa terpencil, di kota terbesar. Penyakit terbesar gereja sama, perpecuran. Ya, suatu hari ketika saya masih tugas di Bone-Bone, datanglah teman saya, majelis gereja. Pak, itu di jemaat, saya layani 13 jemaat waktu itu di jemaat sana, ada anggota kita lagi pecu. Enam anak mantu, wah jadi kalau pecu berarti anak mantu pasti ikut semua kan, enam anak mantu. Wah oke, kita kunjungi. Ya kewajiban majelis gereja mengunjungi, menyadarkan, yang tukukannya bengkel kan. Ya. Tapi setelah 3 kali kita kunjungi segala macam, kita berdoa, dan kalau tidak berubah, Bu Arika di Patumba, Kendikala
Dia apa? Tapi sebagai pendeta, saya mengatakan dalam hati, naminda mau dikatulan narani. Tetalo ya teh. Maka saya melapor segera ke jemaat tetangga, Gepil. Nah, di sana itu pasti jemaat tetangga Gepil atau GKST. Saya datang kepada pendetanya Gepil, bosku, ada anggotaku pecu, 6 anak mantu. Nah, si diri atau anggota nanti Gepil tahu. Kalau kau bisa berhasil ini arahkan ke Gepil, 7 kakak pindah. Lomo kok, sabak anang tak menak perang ni. Mali bang siap itu dah tu. Malino segala macam. Akhirnya pindah 7 kakak. Ya tuh na pindah mau ku kami. Syukur alhamdulillah. Toh berarti demo tuh naran nih. Kurosem itu sama neku. Cocok di sana Gepil te gerejamu. Apa? Gereja pecu Indonesia lu. Itu saudara. Jadi penyakit terbesar gereja itu seperti itu. Jadi potensi 2 ini mengakibatkan majelis gereja mengalami pergumulan susi tumale urande talo. Intinya saudara-saudara sekalian, karena kasihnya Allah menciptakan gereja. Gereja sudah lahir untuk kita semua dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Karena yang mengurus gereja juga masih simul iustus et peccator. La pandita, la penatua, la diaken. Si pengurus EG. Ya. Nah pasadiamu ibadah dilaksanakan. Ya, bersekutu dilaksanakan. Jadi begini. Nah pasadiamu pengamatua supaya kita terus-menerus dipelihara, dituntun ke tujuan kok minda-minda masuk rumah lema gereja atau mali bersekutu kampai minna pura si bosian. Ya toh? Sabak anak pasadiamu pengamatua tuh kita mira. Nah, yang terakhir saudara-saudara yang menjadi poin ketiga dalam bacaan kita ini adalah yang saya sebut tadi, gereja sebagai umat Allah. Apa artinya umat Allah dalam 3 itu tadi? Ya, dalam 3 pilihan gereja Toraja itu, persekutuan kepalanya di atas, lalu apa artinya umat Allah? Baik itu Israel sebagai umat Allah maupun gereja sebagai umat Allah. Nah, umat Allah dalam Ulangan pasal 18 ayat 16 dan Nehemia pasal 8 ayat 2 dikatakan begini. Umat Israel menjadi umat Allah, menjadi kahal Allah, artinya umat yang berkumpul karena dipanggil oleh Allah melalui sabdanya. Seperti kita sekarang berkumpul kan? Nah, persekutuan umat Allah ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menjadikan umat ini, umat Israel, sebagai umat Allah yang menyembah Yahweh Tuhan Israel. Itu umat Allah perjanjian lama. Diundang berkumpul menjadi kahal Allah, umat Allah. Tujuannya menyembah Yahweh. Itu perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru, para murid yang kemudian menjadi eklesia, menjadi gereja, atau kelompok orang-orang yang berkumpul karena dipanggil, dikumpulkan oleh Tuhan yang bangkit, inilah gereja, yakni umat Allah yang baru karena dipanggil dan disatukan oleh Yesus Kristus untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang umat Allah dalam tata gereja, itu terkait dengan ibadah yang sejati. Beribadah atau bersekutu, memuji Tuhan.
berliturgi. Nah, ini berliturgi tujuannya jelas. Apa itu liturgi? Menurut buku liturgi Gereja Toraja, liturgi adalah pelayanan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia dan pelayanan manusia kepada Allah untuk memuliakan Allah. Betul ya? Liturgi atau ibadah ialah pelayanan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia. Kita ini datang bersekutu, dikuduskan terus-menerus oleh Allah. Kenapa? Karena kita terus-menerus juga kudis, penuh dengan dosa, dibawa ke bengkel, terus-menerus dikuduskan. Sesudah kita dikuduskan, jadi pelayanan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia dan pelayanan manusia kepada Allah untuk memuliakan Allah. Jadi dimanapun kita beribadah, saudara, kita mengalami pengudusan dari atas dan pemuliaan ke atas. Ibadah apapun. Nah, tujuan dari liturgi menurut Gereja Toraja dalam buku liturginya yang terbaru, tujuannya apa? Mengalami Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, tapi butuh cara untuk mengalaminya. Supaya lewat liturgi yang kita tata sedemikian rupa, dalam Mazmur 124 tadi itu kan fotum, toh? Ayat 8 itu fotum. Coba perhatikan ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tujuan liturgi adalah mengalami Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana, tapi butuh cara untuk mengalaminya. Karena itu majelis gereja menata liturgi supaya bagaimana menyanyi, bagaimana berdoa, bagaimana firman Tuhan disampaikan supaya kita mengalami Tuhan. Toh? Mengalami. Dan ujung dari liturgi adalah pengakuan Yakub. Oh, ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Kejadian 28 ayat 16. Itulah tujuan liturgi. Ondo. Tak ini pokada ondo lampako. Ya, kira-kira begitulah. Jadi waktu dia bermimpi, dia takut karena dia merasa Tuhan tidak ada. Tetapi kemudian dia bermimpi, lalu ada tangga, lalu Tuhan berbicara kepadanya dalam mimpi. Dia kaget dan terbangun. Dia bilang, oh, ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Wah, disitulah tujuan liturgi, saudara. Jadi kalau kita pulang dari ibadah seperti ini, kita bertanya pada diri kita, ku alami syara kepuang matonina ketika saya menyanyi, dan saya tadi ada satu lagu tadi yang membuat saya kayak bergetar. Cara kita menyanyi bagus sekali, ya, karena ketika saya mengikuti semi lokal liturgi internasional di Jogja yang lalu, saya mendapat satu pengalaman tentang menyanyi. Nanti doa Bapa Kami akan dinyanyikan oleh Tomatuanta Pak Parantean. Ya, itu teori kutemukan, tongku ikuti. Jadi kipelada inasang mulai dari fotum sampai pemutusan, bagaimana caranya mengalami Tuhan. Karena dikatakan Tuhan yang bagaimana yang dialami, mengalami Tuhan masa lalu, masa kini, masa depan. Kipelada ini, tumenani, dikuah mengalami Tuhan dalam menyanyi. Ahlinya juga dari Amerika tapi orang Korea. Nah, komiste makada, laku kami solanasang anak kami. Kita mulai seminar ini dengan pertanyaan kepada Anda. Apa persoalan-persoalan di sekitar menyanyi setelah kami pahami hakikat liturgi? Nah, kami, apa persoalan di sekitar menyanyi di gereja kalian? Lalu ada teman saya dari GKI Pondok Indah bilang, begini Prof, banyak lagu-lagu kita dalam gereja bagus, tapi nggak ngefek. Tahu nggak ngefek? Ya nggak ngefek. Melong di penanian kasih, tapi yang atas meloko salian kasih sengkian, kasih salan, nggak nyambung. Nah, kebenaran itu adalah ketika nyambung antara yang seharusnya dengan kenyataan. Misalnya kebenaran toh nyambung, berkorelasi. Kenapa itu?
Nah, kami makarstel. Kita mulai ceramah ini dengan pertanyaan tadi. Lalu dia bilang, untuk mengalami Tuhan dalam menyanyi, harus melewati 4 tingkat. Tingkat 1, sing what you see. Nyanyikan yang kau lihat. Itu tingkat paling rendah dalam menyanyi. Ya, misalnya tadi itu lagu yang bagus sekali tadi itu. Bila ku renung, ya sekedar menyanyikan apa yang dilihat. Sing what you see, tingkat paling rendah. Tingkat kedua, think what you sing, pikirkan yang kau nyanyikan. Mulai bila ku direnungkan tongan dosa atau ya tu nina di penenem bangari. Think what you sing. Nah, tingkat 3, di sini musik sangat penting. Dari kepala turun ke hati. Feel what you sing. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, sing what you feel. Nyanyikan apa yang kau rasakan. Nah, kami duka makanan lebih bagus 1 ayat kalian ulang-ulang daripada 10 ayat tak satu pun dipikirkan. Dia bilang begitu. Nah, sekarang tentu pertanyaan buat kita, ya kita jemaat Matrante Po menani tingkat pira siamo. Wah, tentu madodo masalah tingkat 1 bangari namanya mau kurangnya nina. Tapi di kampung-kampung saudara, jangankan tingkat 1, ada yang tingkat 0. Iya, ada liturgi, ada dipasang di situ, tidak menyanyi. Nah, itu kan tingkat 0 itu. Ya. Itulah tujuan dari yang namanya gereja itu, umat Allah. Kenapa? Supaya kita mengalami Allah. Makin kuat kita mengalami Allah, makin susah masuk itu setan yang terus-menerus berkeliling mencari saatnya 9 lubang itu terbuka. Semoga kita semakin mengalami makna yang dalam berjemaat, bergereja di sini, bergereja Toraja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam waktu teduh. Kita mengenang diri kita masing-masing. Kita mengenang bagaimana tidak berartinya hidup kita tanpa gereja. Karena memang Tuhan menciptakan gereja dengan satu tujuan. Ada rancangan Tuhan dalam bergereja. Semoga kita semua semakin rajin bersekutu, rajin beribadah, supaya dalam segala hal kita mampu mengalami Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri nanti. Doa Bapa kami ini akan dinyanyikan oleh orang tua kita, Bapak Parantean. Mari kita tundukkan kepala. Yafet tetap antar kita dengan musik untuk doa syafaat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur
karena Engkau tidak hanya memberikan kepada kami kehidupan sebagai anugerah, Engkau tidak hanya memberikan kepada kami keselamatan lewat Tuhan kami Yesus Kristus yang menderita mati dan bangkit. Engkau tidak hanya mencurahkan Roh Kudus-Mu, tapi Roh Kudus menciptakan gereja-Mu. Gereja sebagai sarana Tuhan memelihara, mengarahkan kepada rancangan Tuhan tentang diri kami masing-masing. Terima kasih untuk kehadiran Gereja Toraja, kehadiran Jemaat Rantepao ini sebagai alat-Mu di mana kami terus bersekutu, berliturgi, beribadah. Kiranya pelayanan gereja ini semakin memaknai hidup kami, dalam kami menjalani kehidupan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami berdoa syafaat bagi beberapa anggota jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan di rumah sakit. Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Bapak Eliezer, suami dari Yunita Langi, saudara kami Firdaus, anak dari Bapak Gamo, bahkan rencana operasi minggu depan, Bapak Anwar Sanusi, Ibu Estron Sumbung, Ibu Yuliana Ramba, orang tua dari Bapak Salam Tahun Baru, Ibu Yakolina Palamba, Bapak Penatua Daniel Talantan yang masih akan check up ke Makassar, anak Tiara Umbas pemulihan di rumah, Bapak Yohardi Tangketiku, anak Nino Sambeta, Bapak Timotius Titus. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kiranya mereka menjadi sembuh. Engkau berfirman, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Bekerjalah ya Tuhan lewat tangan para dokter, rumah sakit, keluarga, dan doa-doa jemaat. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Nenek Marto, orang tua dari Bapak Set Toriki atau mertua dari Ibu Nan Lauda di Sadang. Kami berdoa untuk almarhumah Mareha Kala Usain Pirade, orang tua dari Ibu Dekan Sirma Pirade, Ibu Mawar Pirade, Ibu Sri Krisma Pirade, dan Bapak Rama Pirade. Tuhan, kami juga berdoa untuk almarhumah Albertine Gau Rombelayuk yang kami kenal sebagai nenek ibu, nenek Taning,
Ama Atta yang meninggal semalam di Pontianak. Semuanya ini membuat kami teringat memento mori, ingatlah akan kematianmu. Beri kekuatan kepada keluarga dan beri arahan kepada keluarga untuk rencana-rencana pemakaman bagaimana semestinya. Kami berdoa bagi orang tua lansia Jemaat Rantai Pau. Kiranya dalam ketuaan mereka, dalam kelemahan fisik mereka, baik fisik maupun psikis, iman, pengharapan dan kasih mereka tidak turut lemah. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Parantean yang hari ini hadir dalam segala pergumulan dan pengharapannya. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini sebanyak 60 orang di dalam warta jemaat. Kami mendukung, kami bersama-sama mengangkat sukacita mereka, syukur mereka, sempurnakanlah sukacita mereka, syukur mereka, yang merupakan sukacita dan syukur kami semua. Juga untuk banyak hal lain yang membuat jemaatmu bersyukur. Kesuksesan anak-anak, perkembangan anak-anak, pekerjaan yang baru. Karena itu kami berdoa untuk semua usaha, pekerjaan warga jemaat maupun yang sementara mencari pekerjaan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, pergaulan, serta pendidikan masing-masing. Berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan. Beri kekuatan kepada majelis gereja, pengurus OIG, supaya seluruh pelayanan mereka menjadi sarana kami mengalami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tak lupa kami doakan pembangunan fisik di sini, khususnya pembangunan gedung pelayanan jemaat. Engkau tahu pergumulan dan pengharapan kami dengan bangunan ini. Kami berdoa untuk pemerintah, TNI Polri, para medis, guru, buruh, petani, dan tokoh adat. Kami doakan bangsa kami. Kami doakan dunia ini. Akhirnya ya Tuhan, kami mengakhiri dalam waktu teduh sejenak dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Parantean. Ambeki dalam surga malah bisa gapi kadatrami paporabi lahan
susidao suruga bengkan kande sila sangki Bipagari salaki susikabi bapagari nada mitangga kaditopa sangadina kampaikan pakabu nampui kada Tuhan kuasaan kasih. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita semua akan melanjutkan kehidupan kita, kehidupan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kita menjalaninya. Sebelum kita melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, pergilah, lanjutkanlah kehidupan anugerah Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani atau gereja bagi Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku sebagai nyanyian syukur kita. Serta membuka
Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hujan berkat kan tercurah